wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali bermajelis di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah akhirnya kita bisa ketemu lagi ya. Setelah libur berapa lama? 1 bulanan ya, kurang lebih. Dan ana sepertinya belum mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada anak-anak MTS. Maka ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, a'malana wa a'malakum. Dan ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang ingin Anda sampaikan sebelum kita masuk ke pembahasan ya. Sudah siap belum? Mana yang masih ada suara? Masih ada suara mana? Nah, di antara hal yang ingin Anda sampaikan sebelum mulai ke pembahasan adalah yang pertama, jangan pernah bosan ya, untuk belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar. Kemudian yang kedua, jangan pernah bosan untuk mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Masa dari sekian ratus santri yang habis sholat wajib itu seringkali yang sholat sunnah cuma beberapa tok. Jere darus sunnah, endi sunnah? Mana antum mengagungkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan antum tahu tidak, sholat sunnah itu bisa menambal sholat wajib antum yang di dalamnya penuh dengan kekurangan. Kayak misal, antum tadi mungkin gak khusyuk, rakaat pertama imam maca apa orang ngerti, itu kekurangan sholat antum. Mikir masalah dunia, terus ngerasani imamnya salah rakaat, atau antum masih jadi imam lupa rakaatnya. Sholat-sholat sunnah itu yang nambal kekurangan antum dalam menjalankan kewajiban di sholat 5 waktu. Maka kalau misalnya orang kok sudah nggak sholat sunnah, ya, sholat wajibnya penuh kekurangan, maka ya dapatnya sedikit. Oleh karena itu ana menasehati diri ana pribadi dan juga antum sekalian, nanti habis isya sebisa mungkin jangan langsung ke mat'am. Tapi ngapain dulu ya kan? Sholat sunnah dulu. Siapa di sini yang pede
sholat wajibnya itu sempurna? Angkat tangan coba. Coba angkat tangan. Pan, angkat tangan antum. Rakaat pertama apa tadi? Yang dibaca selain Al-Fatihah. Ya, takon kancane, berarti belum sempurna antum. Surat rakaat kedua, dah rakaat kedua aja. Surat apa? Telat, ya itu udah tanda belum sempurna. Kok berani-berani angkat tangan? Kiwe maning. Telat itu termasuk juga apa Ikhwan? Kekurangan dalam sholat. Kita yang mungkin telat, 1 rakaat, 2 rakaat, atau ketinggalan takbir itu kekurangan, maka harus ditambal dengan sholat sunnah. Ini yang kedua, mengenai sholat sunnah. Dan di poin kedua ini Ikhwan, amalan sunnah yang lain adalah berpuasa. Sekarang kita berada di bulan apa? Syawal. Siapa yang sudah puasa Syawal selesai? Angkat tangan. MTS ada nggak? Ada nggak? Nggak ada? Siapa MTS? Angkat tangan jujur. Nggak ada ya wis ora sida takwai. Dah hangus. Ya, tunjuk-tunjukkan. Yang MA ada? Zan? Aja lombo Zan. Walah. Besok ada program lah ya, diprogramkan supaya antum dilatih untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Sekarang sudah tanggal berapa ya, Ikhwan? Tanggal di bulan Syawal. 18 apa 19? Di situ ada tanggalannya. Berapa? 18. Berarti kurang lebih berapa hari lagi? 10 harian lagi. 10 harian lagi bulan Syawal habis. Berarti antum nggak bisa mendapat kesempatan puasa seperti halnya orang yang puasa selama 1 tahun. Eman-eman. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawalin, setelah dia puasa bulan Ramadan 29 atau 30 hari, lalu dia mengikuti puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Apa Ikhwan? Setelah berpuasa Ramadan, lalu dia puasa sunnah berapa hari? 6 hari di bulan Syawal. Maka kata Nabi SAW, kana kasiyamid dahri. Dia seakan-akan seperti puasa selama 1 tahun penuh. Dia seperti halnya orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan para ulama juga mengatakan puasa sunnah di bulan Syawal itu seperti halnya sholat sunnah. Amalannya sama untuk menambal puasa wajib di bulan Ramadan. Untuk menambal puasa wajib yang ada di bulan Ramadan yang penuh dengan kekurangan. Mungkin itu 2 hal yang Ana sampaikan. Semoga bisa dipraktekkan, ya, bisa diamalkan, yaitu mengenai jangan sampai antum malas untuk belajar ilmu agama. Yang kedua, jangan sampai antum malas dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Tafadhol Iqra. Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina amin. Qala al-muallifu asy-syekh Abdul Razzaq ibnu Abdul Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala 'an al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأن يزني الرجل ب10 نسوة
أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. فقال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد. Nah, di pertemuan terakhir kemarin, siapa yang masih ingat hadis yang dibawakan oleh penulis? Hadis tentang apa kemarin? Masih pembahasan ahadisul akhlak terakhir. Siapa yang masih ingat? Siapa yang nyatat? Hadis tentang apa, ikhwan? Angkat tangan. Ini anak kasih buku. Al-khasirun yawma yub'atsun. Siapa yang masih ingat? Oh, ada orang kemutan. Mas, MTS. Siapa yang ingat? Sini, antum sini. Ya, sini. Nah, ya antum. Ya, monggo berkajian. Antum sekarang sini. Nah, ya. Nah, itu yang kacamata. Nah, antum sini. Antum ke sini. Depan kamera. Antum duduk. Antum sini depan kamera. Depannya Mas Yusuf Yuma. Nah, sini ada lagi enggak yang keluar? Kon jakong ini jadi kori. Dah, situ. Yang anteng ya. Antum bukannya kameramen? Mana yang kameramen? Oh, kembar. Kirain antum, bukan antum. Nah, sampai mana tadi? Siapa yang ingat tentang hadis terakhir yang dibahas di pertemuan telah lalu, ikhwan? Tentang apa? Tentang kezoliman seseorang yang menzinai istri tetangga. Itu termasuk perbuatan zolim. Dan juga tentang pembahasan ketika seseorang mengganggu tetangganya karena aktivitasnya. Apa waktu itu? Awan-awan gaweni apa? Meja, gaweni kursi, ya, ngelas apa muni sih? Bunyi. Ya. Itu mengganggu. Ya. Waktu istirahat tapi malah dia digunakan untuk aktivitas yang mengganggu tetangga. Ini nggak boleh. Harusnya di waktu-waktu yang memang pada umumnya manusia itu nggak istirahat di jam itu. Nah, di hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penulis membawakan sebuah hadis yang mana hadis ini berbunyi bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada para umatnya, bukan hambanya ya, para umat beliau, para manusia, kaum muslimin terlebih khusus, jangan sampai mencabik-cabik kehormatan tetangga. Dan di antara bentuk mencabik-cabik kehormatan tetangga adalah menzinai istrinya. Dalam sebuah hadis disebutkan Anil Miqdad bin Aswad. Dari siapa? Al-Miqdad bin Al-Aswad. Al-Miqdad bin Al-Aswad. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabatnya. Rasulullah pernah apa? Bersabda di hadapan para sahabatnya. Ma taquluna fiz zina? Wahai para sahabatku, apa pendapat kalian mengenai perbuatan zina? Wahai para sahabatku, zina kue apa menurut kalian? Maka para sahabat menjawab, qalu harramahullahu wa rasuluhu fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Para sahabat kemudian menjawab, zina itu wahai Rasul adalah suatu perbuatan
yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sampai hari kiamat nanti. Zina itu apa? Suatu perbuatan yang diharamkan oleh siapa? Allah dan Rasulnya sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Jadi kalau nanti ada orang muslim kok bikin buku, bikin disertasi, bikin tesis, karya tulis yang mengatakan bahwasanya zina halal, dia telah membuat suatu hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Konsekuensinya apa? MA kelas berapa? Pembahasan tahlil buat tahrim kelas 3 ya? Yang menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Kelas 2 apa kelas 3? Rafli, kelas berapa? 3 apa 2? 3 kayaknya ya. Man ata'al ulama fi tahlil. Ya, barang siapa yang menaati ulama dalam tanda kutip dalam menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Konsekuensinya berat sekali. Konsekuensinya berat sekali. Nah, ini para sahabat mengatakan zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sampai hari kiamat. Maka jangan sampai antum, na'udzubillahi min dzalik, nanti ketika sudah lanjut S1, S2, S3, jangan sampai antum bikin karya tulis yang isinya tentang penghalalan zina. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Memang ada ustadz, ada sebagian orang yang seperti itu. Ini hatinya sudah tertutup, ikhwan. Hatinya sudah tertutup. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian disebutkan di sini Rasulullah SAW ketika mendengar jawaban dari para sahabatnya, Rasulullah melanjutkan sabdanya, faqala Rasulullah SAW li ashabihi. Lalu beliau melanjutkan perkataannya kepada para sahabat beliau. Beliau mengatakan la an yazniyar rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimra'ati jarihi. Kata Nabi, orang yang menzinai wanita jumlahnya 10, pirah 10, dan yang sih wis. Na'udzubillah, wis. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Nabi apa ikhwan? Seseorang yang menzinai wanita sebanyak 10 orang, 10 wanita, itu azabnya jauh lebih ringan daripada seseorang menzinai satu wanita, wanita itu tetangganya, istrinya tetangganya. Anak ulang ya. Perhatikan. Seseorang yang menzinai wanita sebanyak 10 itu azabnya jauh lebih ringan. Berarti diazab apa ora? Diazab aja kemudian ya ora apa-apa, nyong loro ya ora apa-apa. Mbahmu. Loro ya tetap ora ulih, siji ya ora ulih. Ya, tetap diazab sama Allah. Pedih ya pedih azabnya. Cuma yang 10 ini jauh lebih ringan azabnya daripada seseorang yang menzinai istri tetangganya. Berarti berkali lipat lagi azabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi antum kalau dengar hadis kayak gini, pikirannya udah ya ora apa-apa nyong seperti like. Udah kayak gue. Berarti yang berzina itu diazab, terlebih lagi orang yang berzina kepada istri tetangganya dizinai. Ini azabnya jauh lebih pedih. Azabnya jauh lebih pedih. Sudah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada para sahabatnya. Qala faqala ma taquluna fis sariqah. Wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian mengenai seorang pencuri? Wahai sahabatku, bagaimana pendapat kalian mengenai pencurian? Kepriwe pencurian menurut kalian wahai para sahabat? Maka para sahabat menjawab, qalu harramahallahu wa rasuluhu fahiya haramun. Para sahabat menjawab,
mencuri itu adalah perbuatan yang haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ingat, mencuri itu hukumnya apa? Haram. Hati-hati, sing nyolongi HP. HP-ne kancane, apa mending HP-ne ustadz. Antum nggak taubat, nggak cukup taubat, ngembalikan itu HP. Karena itu milik siapa? Orang. Antum nggak taubat, anak jamin sengsara di dunia dan di akhirat. Jamin. Maka hati-hati ya kawan. Jangan anggap sepele lah, ustadznya paling kok memaafkan. Jeres apa memaafkan? Lah engko kan kancane bisa anu wong sugih gitu HP. Iya, teh itu HP, tapi hatinya kalau marah gimana? Sampai akhirat antum dituntut nanti. HP, laptop, apapun itu. Kalau udah mencuri, haram ikhwan, dosa besar. Kemudian ketika Nabi SAW mendengar apa yang dijawab oleh para sahabatnya, beliau mengatakan la an yasriqar rajulu min asyrati abiyatin aisaru alaihi min an yasriqa min jarihi. Nah, kata Nabi SAW, orang yang mencuri di 10 rumah, ada maling nyolong 10 rumah. Kata Nabi, itu azabnya jauh lebih ringan. Ingat, azabnya jauh lebih ringan. Berarti diazab enggak? Diazab. Daripada siapa? Daripada maling sing nyolong barangnya tanggane. Teman antum di asrama, itu tangga antum bukan? Tetangga antum. Di komplek pondok. Antum nyuri HP teman antum. Antum nyuri laptop pondok. Antum nyuri sandal tetangga antum yang di pondok. Handuk, sabun, dan yang lainnya. Dosanya jauh lebih besar daripada maling-maling sing nangana nyolongi 10 umah. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sepelekan lah anu sabun semeneh apa-apa lah tak nggo adus. Tapi ora bali sabune. Siapa sih nyolong sabun? Sudah dikembalikan itu, ya. Sandal juga melasi kancane wingi baroli THR tuku sandal anyar. Kewa pondok malah hilang. HP dititipkan malah hilang. Subhanallah. Tanggung jawabnya besar. Udah ibadahnya penuh dengan kekurangan, males-malesan, nyolong mani. Ya. Ini kepriwe uripe kok, ya. Naudzubillah. Maka jalan satu-satunya pengen selamat ya taubat sama mengembalikan barang-barang yang pernah dicuri itu. Kembalikan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dan disahihkan oleh Syekhul Albani. Mungkin timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa orang yang berzina dengan istri tetangga itu dosanya jauh lebih besar daripada orang yang berzina dengan 10 wanita selain tetangga? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Di sini para ulama memberikan beberapa poin, 4 poin nih kawan. Alasan atau diantara hal kenapa kok menzinai wanita tetangga, istri tetangga itu jauh lebih besar dosanya. Karena yang pertama, tetangga itu adalah orang yang paling penting untuk dijaga. Ini yang pertama. Tetangga itu adalah manusia yang paling penting untuk dijaga. Sesuatu yang penting untuk dijaga, maka jangan sampai dikotori. Ini poin yang pertama. Terus poin yang kedua. Ini sebagai bekal antum ya, nanti kalau misalnya antum sudah dewasa, sudah lulus, nanti akan hidup berumah tangga. Ingat-ingat pesan ini ya. Jangan sampai naudzubillah berbuat kezoliman kepada tetangga. Yang kedua, tetangga itu memiliki kedudukan yang tinggi daripada orang lain. Tetangga itu memiliki kedudukan yang tinggi daripada orang lain. Buktinya apa Ustadz? Buktinya malaikat Jibril
senantiasa memberi wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan. Allah yang langsung memerintahkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan perintah berbuat baik kepada tetangga dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa ngulang? Angkat tangan. Ada 4 tadi. Siapa yang bisa ngulang? Siapa yang bisa ngulang? Antum ngulang. Siapa yang bisa ngulang? Si nyatet ndi miki? Mana enggak ada? Ya wis. Ada enggak? Antum? Apa tadi kan yang pertama? Tetangga adalah orang yang sangat penting untuk dijaga. Kedudukannya, makomnya itu jauh lebih tinggi daripada orang lain, berarti selain tetangga. Yang ketiga, karena Allah yang memerintahkan langsung untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan yang keempat, Nabi SAW menggandengkan perintah berbuat baik kepada tetangga dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amam, sini, depan sini. Tawan juga akhirnya. Sini. Nah. Ini besok kalau Rama udah lulus, antum koriknya ya. Siap? Siap. Lanjut ya Rama. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانا. Sebentar. Antum baca yang mana? Yang an Mujahid. Anna Abdullah ibni Amrin. عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذبحت له شاة في أهله فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه رواه الترمذي. Nah, kemudian riwayat berikutnya ikhwan, yaitu mengenai asar. Mengenai apa? Asar. Dari Mujahid. Dari siapa? Mujahid. Anna Abdullah bin Amrin, bahwasanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma zubihat lahu syatun fi ahli. Suatu hari Abdullah bin Amr ini keluarganya sedang menyembelih kambing yang besar. Apa ikhwan? Suatu hari Abdullah bin Amr keluarganya sedang menyembelih kambing yang sangat besar. Falamma jaa qala. Ketika itu Abdullah bin Amr sedang ada di luar rumah, lagi bepergian. Lalu pulang, pas sudah sampai rumah, dia berkata, ahdaitum lijarinal yahudi, ahdaitum lijarinal yahudi. Beliau bertanya kepada keluarganya, apakah tetangga kita yang Yahudi mendapatkan sesembelihan kambing dari kalian? Apakah tetangga kalian yang Yahudi mendapatkan sesembelihan kambing dari kalian? Ditanya terus. Sama siapa tadi? Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Adzan dulu adzan. Nanti dilanjutkan ya. Tafadhol. Mana muadzin? Allahu akbar. Allah
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kita lanjutkan sebentar ikhwan, mengenai kisahnya Abdullah bin Amr ya, radhiyallahu anhuma. Tadi gimana terakhir pembahasan? Keluarganya sedang nyembelih kambing ya, kemudian Abdullah bin Amr pulang lalu tanya apakah tetangga yang Yahudi itu dapat bagian apa enggak gitu. Kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mengatakan seperti ini karena aku pernah mendengar. Ya, perhatikan. Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Aku bertanya seperti ini karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang MTS, yang MA, dengarkan dulu. Apa tadi? Aku mengatakan seperti ini karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jibril alaihi salam senantiasa memberikan wasiat kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Ya. Dan sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengira bahwasanya tetangga itu hampir-hampir mewarisi hartanya. Kenapa sampai mengira seperti itu? Karena saking seringnya diberikan nasihat sama Jibril alaihi salam. Ya. Siapa yang masih ngomong? Gak ada? Ya, suruh maju nanti. Ya. Jadi apa ikhwan? Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa, atau bertanya kepada keluarganya, apakah tetangga Yahudinya mendapat bagian? Ya, karena ada hadis yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan kita berbuat baik kepada non-muslim itu tidak mengapa, selama bukan dalam masalah perkara agama. Sebenarnya ada ayat di sini, tapi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Kita ke pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan mau nanya, jika kita berpuasa di hari Senin untuk 3 niat, puasa Senin, puasa Daud, puasa Syawal, boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau sunnah boleh. Puasa sunnah boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya, apa hukumnya menzinai anak tetangga? Ya haram lah. Zina sendiri itu udah haram, ya azabnya juga berat. Zina itu dosanya besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, apakah ada ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang zikir duha? Maksudnya apa? Zikir duha? Maksudnya apa? Setelah sholat duha gitu? Zikir duha gimana maksudnya? Kalau setelah sholat duha ya kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ajaran. Dark system, apa itu? Hah? Dark system apa? Apa? Dark system? Nggak tahu. Yang tanya siapa ini? Apa? Siva? Atau Syafi antum? Siva ya? Apa Syafi? Ini siapa ini? Dinsa. Kalau yang Siva mana? Itu ya kan ya? Apa dark system? Astagfirullah. Ini siapa yang tanya nih? Anak nggak tahu dark system. Bahasannya ya. Bismillah. Apa Ustadz izin bertanya? Dengarkan dulu ikhwan. Bagaimana jika ada orang yang mimpi basah di siang hari pada bulan Ramadan, apakah puasanya batal? Syukron. Kalau pas tidur ya tidak. Kalau sengaja ya batal. Tapi dia tetap mandi ya, harus mandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan izin mau bertanya, lebih penting tetangga apa kedua orang tua Ustadz? Syukron. Lebih penting tetangga apa orang tua? Ya orang tua lah. Urutannya itu keluarga, baru tetangga, orang tua, kakak, adik, saudara-saudari, baru tetangga. Jadi kalau ditanya penting mana orang tua atau tetangga, ya jelas orang tua.
Afwan Ustaz, ana mau bertanya. Jika ada orang ikut sholat jamaah, tapi dia lupa tidak membaca bacaan setelah takbiratul ihram sampai akhir sholat, itu sholatnya sah tidak? Sah, insya Allah. Tapi pahalanya kurang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Tetap sah, karena ngikut imam kan? Imamnya yang menanggung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau misalnya Jumat anak puasa Syawal, kemudian malamnya niat puasa hari Sabtu, qadarullah, hari Sabtunya anak bangun kesiangan gak sahur. Kemudian anak batalin gara-gara gak kuat lanjutin puasa, hukumnya gimana Ustadz? Ya gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Afwan Ustadz mau nanya, apakah boleh menikahi tetangga rumah dekat kita? Boleh nggak Ikhwan menikahi tetangga rumah dekat kita? Boleh apa enggak? Masih kurang jawaban antum. Boleh enggak? Harus dirinci. Dirinci gimana? Siapa tahu tetangga antum itu dulu ketika bayi pernah, maaf, netek bareng sama antum. Minum susu bareng. Keasinya ibu antum. Nggak boleh dinikahi. Nggak boleh. Maka antum kalau misalnya naksir ke tetangga, ya nanti maksudnya kalau lulus, itu ditanya dulu si Fulanah pernah ini enggak sama ibu. Penting Ikhwan, karena pernah ada kasus ya. Ada kasus laki-laki nikah sama perempuan. Ternyata perempuannya ini adalah saudari sepersusuan. Udah mau nikah, ketahuan ternyata. Ya wis ora ulih, nggak boleh nikah. Lu gimana jal? Sakit. Makanya antum harus teliti ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ana mau nanya, apakah hanya sholat ba'da saja, ba'diyah maksudnya, yang dapat menambal sholat wajib? Syukron, ya enggak. Sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sholat sunnah yang lain bisa insya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustadz. Ana ingin bertanya, jika orang tua kita memaksa anaknya untuk mondok, tapi anaknya nggak mau, terus gimana Ustadz? Syukron, ya harus mau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan Ustadz, Ana mau nanya, kalau kita sehabis mimpi basah terus kita tidak mandi junub, kita tidak mandi junub atau mandi besar, apa kita berdosa? Antum nggak bisa ibadah lah, ya. Harus mandi dulu. Antum ibadah yang nggak diterima. Harus mandi dulu Ikhwan. Misal ada kasus gini, antum mimpi basah ya, mimpi basah nih. Kemudian cuma mandi, nggak ada niatan mandi wajib. Terus antum ikut sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ternyata antum ingat di waktu duha sebelum zuhur. Kayaknya kemarin sore saya mimpi basah deh. Antum melihat celana ternyata ada bekas, maaf, sperma atau mani. Maka antum kalau ingat dan yakin ketika sore itu antum apa Ivan? Ternyata sedang kondisi junub dan antum mandinya bukan mandi besar, antum harus ulang sholat yang telah antum lakukan itu. Karena antum ingat. Berarti maghrib, isya, subuh. Antum mandi dulu kemudian sholat itu. Antum sholat. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadiahnya masih ada buat pertemuan akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.